Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu akrul khalqi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid Jami Al-Hijrah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada untayan kata yang paling pantas kita haturkan kepada Allah, terutama ungkapan syukur terima kasih atas perkenan kesempatan yang diberikan kepada kita kembali untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1434 Hijriah. Tentunya kenapa hal ini patut kiranya kita syukuri? Karena perjalanan saya dari rumah hingga kemari menemukan beberapa bendera kuning yang terbuat dari kertas yang tertancap di pohon, di tiang listrik, di pagar-pagar, pertanda bahwa telah terjadi kematian. Bahkan ada yang Allah panggil menghadapnya sore tadi. Saya yakin di antara mereka ada cita-cita, keinginan. Mungkin pertama ia sudah memprogramkan pulang kampung, tapi apa daya, malaikat Israel keburu mencabut nyawanya. Ada di antara mereka juga memiliki keinginan meningkatkan kualitas dan kuantitas amaliyah ibadahnya di bulan Ramadan tahun ini, tapi apa daya, kematian sudah keburu datang menghampiri. Bagaimana kita yang Allah masih berikan kesempatan umur hingga malam hari ini? Tentunya tiada yang harus kita lakukan melainkan kesungguhan dalam rangka mengisi hari-hari Ramadan kita, agar Ramadan tahun ini lebih meningkat dibandingkan tahun Ramadan di tahun yang lalu. Saudara-saudara hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan tema yang diberikan panitia Ramadan Masjid Jami Al-Hijrah, saya ingin menyampaikan informasi. Beberapa pekan yang lalu saya mengikuti acara sertifikasi pembimbing manasik haji tingkat Jawa Barat di Asrama Haji Jawa Barat Kota Bekasi. Ada informasi bagi bapak ibu yang sudah memiliki anak usia 12 tahun sudah dibolehkan untuk mendaftarkan haji. Kenapa? Karena sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat tidak akan pernah berhenti, terus menerima pendaftaran
sehingga detik ini kita ketinggalan, kita belum daftar, ketinggalan oleh orang lain. Di Kota Bekasi per Februari 2015 yang waiting list yang daftar tunggu haji sudah 32.000 orang. Jadi berarti bagi Bapak Ibu yang baru daftar sekarang menunggunya 16 tahun ke depan, cukup lama. Sehingga kalau anak Bapak Ibu 12 tahun daftar sekarang, baru berangkat kira-kira umur 28 tahun. Jadi memang cukup dewasa. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah berangkat haji dan ingin kembali melaksanakan ibadah haji, tidak mudah sekarang. Harus menunggu 10 tahun. 10 tahun, misalkan tahun ini berangkat, ingin kembali lagi punya uang, 10 tahun baru boleh daftar. Menunggunya 16 tahun. Ya bisa umur 90 tahun baru berangkat lagi. Nah ini tentunya antusiasme masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim tentunya cukup menggembirakan, karena mereka rukun Islam adalah merupakan yang terakhirnya adalah pergi haji ke Baitullahil Haram. Kemudian juga ada pesan yang disampaikan bahwasanya kalau ada orang yang menjanjikan Bapak Ibu silahkan daftar haji sekarang 3 tahun ke depan pasti berangkat, itu bohong. Tidak ada. Kalaupun ada, bapak ibunya meninggal sementara ia harus berangkat tahun ini, ia tidak bisa digantikan oleh anak keturunannya. Yang bisa dibatalkan tabungan hajinya, kemudian dipulangkan 100%, dan kalau anaknya ingin berangkat, dia harus daftar dari nol, kembali antrian sebagaimana biasa. Beda dengan tahun yang dulu bisa anak menggantikan bapak ibunya yang meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan malam hari ini adalah mengenai bakhil ataupun pelit. Bahasa Inggrisnya koret. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sifat-sifat tabiat, sifat-sifat yang dibawa oleh seluruh manusia dari sejak lahir sampai kematian datang menjemputnya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bakhil, pelit. Jadi siapapun kita, ulama sekalipun, pasti akan ada dalam perasaannya itu adalah perasaan pelit. Apalagi bukan ulama. Ini adalah realitas kehidupan manusia. Oleh karenanya ada sebuah ilustrasi yang pernah terjadi di masyarakat. Seorang kiai ceramah di satu tempat mengenai firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan melahirkan nilai kebaikan kalau kiranya kita berinfak, mengeluarkan sebagian harta kita, kalau yang kita berikan itu adalah bukan yang amat sangat kita cintai. Sebab biasanya di antara kita kalau berbagi itu adalah barang bekas, baju bekas, sepatu bekas. Rupanya itu tidak jelek, tetapi tidak melahirkan nilai mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang kiai, kalau kalian mau berinfak, berbagi dengan sesama, berikanlah yang terbaik yang sangat kalian cintai. Kedengar sama anaknya. Pas dia pulang, akhirnya dia bertanya kepada sang anak, mana ayam pelung bapak? Dia punya ayam kesayangan. Kata anaknya, tadi ada orang yang minta-minta saya kasihkan ayam pelung kesayangan bapak. Kata kiai, sang ayah tercinta, wah gagal kalau begini.
kamu kok sampai berani-beraninya memberikan ayam kesayangan bapak? Lah, apa kata bapak? Katanya kalau memberi itu harus yang sangat kita cintai. Kata kiai tadi berkelit, itu mah buat orang, mau buat bapak mah enggak. Ini karakter tabiat yang dibawa sejak lahir oleh setiap manusia. Bahkan saya katakan kiai sekalipun pasti akan ada rasa pelit di dalam hati. Oleh karena itu betul apa yang disabdakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu muhlikat. Ada 3 amalan yang bisa menghancurkan manusia. Mana yang pertama adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang senantiasa kita ikuti. Ingat, hawa nafsu ini senantiasa memerintahkan kita kepada keburukan. Kita mau maksiat, kita ikuti. Kita pengen melakukan perbuatan munkarat, kita ikuti. Ini adalah orang yang akan hancur baik di dunia maupun di akhirat. Kadang kita di dalam hati suka terbetik atau ada dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan maksiat. Contoh, sekarang kan maksiat itu gampang ya Pak ya. Ujung-ujung masuk ke HP kita, ke BB kita. Ya, apa itu? Ajakan melakukan perbuatan maksiat. Betul Pak? Pak, betul? Betul. Tuh, ngaku Bapak. Itu sebetulnya kalau kata setan kesempatan baik. Nawarin, dan tidak sulit, orang lain gak tahu, yang tahu antara kita dengan orang yang ngirim kabar itu. Tapi bagi siapapun yang sadar bahwa orang yang senantiasa mengikuti kehendak nafsunya, kehancuran yang akan dia terima. Kemudian yang kedua, wasyuhun muta, rasa pelit yang diikuti. Ini kita saat ini di Masjid Jami Al-Hijrah sedang menyelenggarakan pembangunan. Rehab atau apa Pak Ustaz? Rehab, bukan bugar seluruhnya. Iya. Tadi kalau hitungan angkanya sampai 3,5, 3,8 M. Saya tanya ibu-ibu, kecil apa enggak tuh 3,5 M? 3,8 M. Kecil enggak Bu? Kecil apa Bu? Kecil atau besar? Kecil ya Bu ya. Ibu jawab besar, saya jawab kecil. Bapak berat apa ringan 3,8 M? Saya lihat sepanjang pembangunan, sepanjang jalan dari depan sampai kemari, banyak rumah-rumah yang bertingkat. Pasti orang kaya. Paling cukup berapa orang, ya kan, kumpul-kumpul 3,8 M, ringan saya yakin. Nggak harus sampai 3 tahun, ya Allah melamakan. Ya, 6 bulan juga bisa selesai sebetulnya. Saya yakin umat Islam Indonesia orangnya kaya-kaya. Karena saya rasakan sendiri, saya di rumah punya lembaga pendidikan. Saya membangun dari nol sampai sekarang sudah hampir 8-9 tahun. Bahkan saya punya 2 tempat. Itu bukan karena saya kaya, tapi karena diberikan oleh orang-orang agia, orang-orang kaya. Yang penting masyarakat itu percaya bahwa memang sekarang ini yang akan dibangun adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah saya yakin. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Jangan main-main, ini sabda Nabi. Barang siapa yang membangun masjid, maka ia seolah membangun rumahnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita di rumah, di surga sudah punya rumah yang namanya khusus nama kita. Orang lain gak bisa masuk. Kenapa? Rupanya itu rumah Allah berikan kepada kita sebagai ganjaran. Kita mengeluarkan, menginfakkan sebagian harta kita untuk mendirikan rumahnya Allah Subhanahu. Ini adalah
amalan yang berkualitas di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tanya, ibu, khusus ibu, pengen masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Bapak, surga yang mana yang Bapak kepengen? Yang paling atas apa yang paling bawah? Kata preman, gua mah yang penting masuk surga. Paling bawah juga jadi masalah, yang paling atas buat Pak Ustadz aja. Itu nyesel nanti kalau di akhirat. Pasti kita pengen masuk ke dalam surga yang paling atas. Allah banyak menunjukkan amalan-amalan yang bisa kita ambil kalau kiranya kita mau. Amalan apa itu? Amalan yang berkualitas di hadapan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa api nerakanya Allah? Apa salah satunya? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amalan yang berkualitas yang tetap mengalirkan pahala walaupun kita sudah masuk kubur, salah satunya adalah kita menginfakkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid yang kita cintai ini. Satu sak semen nempel di tembok, selama itu berdiri masjid, bapak ibu keburu mati, duluan tidak ada di dunia dibanding masjid, tetap mengalirkan pahala ke alam barzah kita, subhanallah. Makanya umur tidak perlu panjang-panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang diberikan otoritas kewenangan masuk surga pertama kali, bahkan memberikan syafaatul uzma kepada seluruh umat sedunia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Berapa umurnya Nabi? Hanya 63 tahun, subhanallah. 100 sudah enggak. Sementara Nabi Adam ribuan tahun dan seterusnya. Sementara baginda Nabi SAW hanya 63 tahun. Rupanya apa rahasianya? Beliau berarti banyak mengamalkan perbuatan-perbuatan yang nilainya mungkin tidak banyak, tapi kualitasnya amat sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita membangun masjid bersama-sama. Yuk kita tempelkan satu bata di tembok masjid ini. Gak usah banyak-banyak, tapi tadi saya dengar ada yang 3 juta, itu mah lebih dari satu bata. Subhanallah. Insya Allah ini akan menjadi rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa ijabul mar'i bi nafsi. 3 hal yang terakhir yang bisa menghancurkan manusia di dunia dan di akhirat adalah senantiasa meninggikan hatinya di depan orang lain di hadapan Allah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada hambanya yang tinggi hati dan bangga diri. Ini harus kita bersihkan dari diri kita. Karena itu mari kita senantiasa jangan mengikuti kehendak nafsu kalau kita ingin melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, kalau rasa ingin pelit tidak mau berbagi, buang jauh-jauh. Ganti dengan kedermawanan, karena inilah buah dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Dan yang ketiga, jangan kita tanamkan di dalam diri perasaan tinggi hati dan bangga diri. Rendahkan hati kita di hadapan Allah serendah-rendahnya di hadapan sesama. Insya Allah Allah akan tinggikan derajat kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.